Menurut pengamatan Lembaga Hak Asasi Manusia Dunia dan PBB, ada 5 penjara di Asia Tenggara yang dinilai tidak manusiawi dan keras terhadap para tahanannya. Nah, salah satunya itu penjara yang ada di Indonesia loh, es. Kalau kalian itu pengen tahu, langsung aja kita bahas sedikit tentang kelima penjara tersebut. Yang pertama ada penjara Hualu, Vietnam. Penjara ini dijuluki Hanoi Hilton oleh tentara Amerika Serikat. Digunakan Vietnam Utara pada era Perang Vietnam untuk menghukum tahanan perang. Para tahanan di penjara ini biasanya diharuskan kerja paksa dengan kondisi kaki dibelenggu. Setelah kerja paksa, para tahanan akan dimasukkan ke dalam sel untuk dipasung. Kalau ada tahanan yang melanggar aturan penjara, mereka biasanya akan dimasukkan ke dalam sel khusus yang berukuran sempit tanpa pencahayaan, yang ada hanya lubang ventilasi untuk sirkulasi udara. Ada juga hukuman lain seperti eksekusi mati ya. Nah, alat eksekusinya itu sangat ditakuti oleh para tahanan di penjara ini. Nama alat eksekusinya itu guillotine. Kayak gini kira-kira. Ya pastinya kalian itu udah tahu lah ya, kalau dieksekusi pakai alat ini pastinya akan kayak gimana. Ada juga hukuman lain berupa disetrum, tapi hukuman ini tuh khusus untuk tahanan perempuan. Penjara ini ditutup setelah Perang Vietnam berakhir. Sebagian dihancurkan dan kemudian dijadikan museum. Yang kedua, penjara Bangkuang Sentral, Thailand. Bukan Bangkuang yang ini ya, guys. Penjara ini dijuluki Big Tiger, khusus untuk napi kelas kakap. Para tahanan yang dijatuhin hukuman mati atau menjalani hukuman di atas 10 tahun penjara, biasanya akan dijebloskan ke penjara ini. 3 bulan pertama, para tahanan tuh diharuskan memakai rantai besi di kakinya. Tapi hukuman rantai besi ini udah dihapus sejak tahun 2013. Para tahanan di penjara ini sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari sipir penjara, entah itu pelecehan dan kekerasan fisik. Kalau ada tahanan yang sakit, mereka itu biasanya hanya bisa meringkuk di dalam sel penjara, menunggu obat-obatan dan tim medis datang. Banyak tahanan yang mengalami gangguan jiwa dan mental akibat tidak kuat menjalani kehidupan yang keras di penjara ini. Penjara ini juga termasuk dalam 10 daftar penjara terkeras di dunia ya, es. Nah, yang ketiga ada penjara Kerobokan, Bali. Dijulukin Hotel Kerobokan. Penjara ini tuh dikenal korupsi tinggi dan suap. Menurut penuturan warga asing yang menjadi penghuni penjara ini, mereka itu diharuskan membayar untuk berdoa di dalam gereja. Sedangkan untuk napi yang memiliki uang, mereka itu masih bisa dengan leluasa melakukan apa yang mereka inginkan, seperti pesta miras, narkoboy, dan menyewa perempuan. Tingkat kekerasan di penjara ini juga terbilang tinggi. Sering terjadi tawuran antar sesama napi yang menyebabkan ada korban meninggal dunia pada tahun 2012 dan 2015. Yang keempat, penjara Presar, Kamboja. Penjara ini dinilai tidak manusiawi karena korupsi tinggi dan pemerasan. Setiap tahanan di penjara ini diharuskan membayar untuk mendapatkan air bersih dan makanan yang layak. Kalau mereka itu nggak mampu ngebayar, ya udah, pasti gitu deh. Yang kelima ada penjara Quezon City, Filipina. Penjara ini dibangun pada tahun 1955 dan mampu menampung sekitar 800 orang tahanan. Tapi pada tahun 2016 sampai 2023, penjara ini mengalami overkapasitas yang menyebabkan para tahanan itu harus hidup berdesak-desakan di dalam penjara dan sel tahanan yang sempit. Kayak gini nih kira-kira. Tuh. Tragis ya, es. Kayak susun sarden gitu ya. Banyak juga tahanan yang tidur di lapangan basket, lorong-lorong menuju sel tahanan dan tangga. Akibat penjara itu udah terlalu overkapasitas. Para napi di penjara ini juga
rentan tertular penyakit seperti penyakit kulit, TBC, dan penyakit menular lainnya. Parahnya lagi, para tahanan di penjara ini diharuskan memasak makanannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan perutnya sehari-hari. Gila. Nah, kira-kira seperti itulah sedikit gambaran tentang 5 penjara di Asia Tenggara yang dinilai tidak manusiawi dan keras terhadap para tahanannya. Kalau kalian itu punya pendapat lain, boleh tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, serta hidupkan tombol loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang. Saya M. Sarip, bye.